Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Jumat malam hari ini tanggal 8 September 2023. Hari ini hari kita bersuka cita di dalam nama Yesus. Amin, haleluya. Saya bersuka cita karena ada penyertaan Tuhan di tengah-tengah masalah pergumulan hidup penuh dengan tantangan ini. Saya percaya dimanapun dalam situasi kondisi apapun, percayalah Yesus turut bekerja. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Roma pasal 8 ayat 28 saya mau baca. Roma 8 ayat 28 ini menjadi kekuatan buat kita bersama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sadar, Bapak Ibu bersama saya adalah anak Tuhan yang sudah dipanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Oleh karena itu mari kita mau mencintai Tuhan. Karena kalau kita mencintai Tuhan, Allah turut bekerja. Perhatikan sini saudara. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi konteksnya harus kita mencintai Tuhan. Karena kalau firman Tuhan katakan dalam Yohanes 14 ayat 15, orang mencintai Tuhan harus taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Lakukan perintah-perintah Tuhan. Sehingga demikian hidup kita berkenan sama Tuhan. 1 Korintus 8 ayat 3 dikatakan, orang yang mengasihi Allah itu dikenal sama Tuhan. Artinya, kalau kita mencintai Tuhan, kita taat kepada firman, maka dikenal sama Tuhan. Dan janji Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, orang mencintai Tuhan, hidup taat kepada firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 23, Allah Tuhan Yesus Bapa kita akan tinggal bersama kita. Oleh itu mari, biar hari-hari kita menantikan kedatangan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya sebenarnya menantikan kedatangan Tuhan. Sungguh saya menyongsong kedatangan Tuhan. Saya ingin menyambut kedatangan Bapa kita Yesus. Karena nanti kedatangan Tuhan Yesus adalah kedatangan Raja segala Raja loh Bapak. Dia akan datang sebagai Raja segala Raja. Bersama dengan siapa? Orang kudusnya Tuhan. Siapa kudusnya Tuhan? Kita adalah orang kudusnya Tuhan. Maka pentingnya kita taatlah kepada firman Tuhan. Sehingga hari-hari kita dikuduskan dengan kuasa firman dan Roh Kudus. Supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Sehingga kita layak masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Tema firman Tuhan pada malam hari ini dengan tema, kemudian dibawanya aku ke dalam ruang besar bait suci. Oh haleluya, puji Tuhan. Dibawanya aku, dibawa kita ke ruang besar surga Yesus. Kalau kita baca dalam Wahyu 21 adalah bait suci Yesus sendiri saudara. Saya mau baca Wahyu 21 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Jadi Tuhan Yesus adalah Allah sebagai bait suci. Jadi kalau kita dibawa ke dalam ruang besar bait suci, berarti berjumpa dengan Tuhan Yesus. Cocok sekali saudara. Karena di bab yang keempat, Wahyu 22 yang keempat dikatakan, dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dalam mereka. Oh haleluya. Kita suatu hari kelak akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan di dahi kita, di kepala kita, pikiran kita ada nama Yesus. Hati kita ada firman Tuhan. Maka oleh karena itu mari hari demi hari kita melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakob Rahmat. Sekarang saya mau menyanyikan pujian. Lebih baik satu hari di pelataranmu Bapa daripada 1000 hari di tempat lain. Karena di tempat lain itu dunia sia-sia. Di dunia, di tempat lain tidak ada janji Tuhan. Tapi janji Tuhan kita dapatkan ada di rumah Tuhan. Karena rumah Tuhan berarti bersekutu dengan Tuhan. Kalau bersekutu dengan Tuhan, ada Tuhan Yesus di tengah-tengah. Kalau ada Tuhan Yesus, ada firman Allah. Di dalamnya ada janji Tuhan. Amin. Lebih baik satu hari di pelataranmu. Amin. Haleluya. Daripada 1000 hari di tempat lain. Amin, haleluya. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup. Amin, haleluya. Dan menikmati semua
hari kita akan menikmati kemuliaan Tuhan. Di dalam dunia belum pernah saya melihat kemuliaan dunia. Kemuliaan dunia semua sia-sia, sifatnya semu. Kesenangan dunia, damai dunia semu. Tapi damai sejahtera dari Yesus hidup kekal selama-lamanya. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, haleluya, daripada 1000 hari di tempat lain. Amin, amin, haleluya. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, amin, haleluya, dan menikmati semua kemuliaan-Mu, amin, haleluya. Dalam Mazmur 84 ayat yang ke-11 demikian firman Tuhan, sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Di tempat lain gak ada guna Yesus, haleluya. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Amin, haleluya. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, amin, haleluya. Menikmati semua kemuliaan-Mu, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, amin, haleluya. Dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tuhan Yesus, Bapakku, sucikan mulutku, pikiranku, dan hatiku untuk firman Tuhan. Ampunilah semua dosaku, semua salahku, ampunilah Bapakku. Yesus, sebentar layakan kami mau baca firman Tuhan. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Biar hari demi hari kita melangkah bersama dengan Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan tadi katakan Mazmur 84 ayat 11,
Lebih baik satu hari ada dalam rumah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, menikmati kemuliaan Tuhan, daripada 1000 hari tempat lain. Tempat lain gak ada kemuliaan Tuhan, Bapak Ibu. Kemuliaan Tuhan kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus. Maka pentingnya hari demi hari yang Tuhan izinkan kita hidup dipelihara sama Tuhan. Sebentar kita mau tidur istirahat, tapi kita mau mencari Tuhan. Kita ingin mencari wajah Tuhan. Kita ingin mencari kemuliaan Tuhan. Bersekutu dengan Yesus. Supaya dia satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Atas rahmat anugerah Tuhan di malam ini, kita baca Yeskiel pasal 41 ayat 1 sampai 26, satu pasal penuh. Kita lanjutkan supaya kita selesai sampai besok kita baca pasal 42. Yeskiel ada 48 pasal, Saudara. Jadi tinggal 8 pasal lagi sehingga kita bisa lanjut nanti kitab Daniel. Puji Tuhan. Saya mau baca ayat 1. Kemudian dibawanya aku ke dalam ruang besar bait suci, dan yang mengukur tiang temboknya, yang sebelah sini 6 hasta tebalnya, dan yang sebelah sana 6 hasta juga. Oh amin. Ruang besar bait suci aku dibawa. Berarti kerinduan dari Tuhan, Bapak Ibu bersama saya suatu hari kelak akan dibawa ke ruang maha suci. Ruang maha suci saat disuruh saya katakan bait suci adalah Yesus sendiri. Dalam Wahyu 21 ayat 22. Tadi saya sudah bacakan. Ya, saya mau baca sekali lagi ayat 22. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Wahyu 21 ayat 22. Sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Kalau kita lihat Yeskiel ini, saudara, bangsa Israel membangun bait suci, pelajaran tabernakel. Nanti kita lihat pelajaran tabernakel ada 3 ruangan. Ada ruangan Maha Kudus, ada ruangan suci, dan ada pelataran. Mari kita lanjut supaya kita makin mengerti dan kerinduan dari Tuhan, supaya kita masuk di dalam bait suci, karena hidup kita adalah bait suci Tuhan. Lebar pintu itu adalah 10 hasta, dan lebar dinding sampingnya ada 5 hasta sebelah sini dan 5 hasta sebelah sana. Panjang ruang besar diukur juga 40 hasta dan lebarnya 20 hasta. Lalu ia sampai ke ruang dalam yang mengukur tiang temboknya tebalnya 2 hasta, lebar pintu sendiri 6 hasta, dan lebar dinding sampingnya 7 hasta di sebelah sini dan 7 hasta sebelah sana. Ia mengukur panjang ruang dalam itu 20 hasta dan lebarnya 20 hasta sesuai dengan lebar ruang besar. Lalu ia berkata kepadaku, inilah tempat Maha Kudus. Amin. Bait suci pelajaran tabernakel ada 3 ruangan, saudara. Ruang pertama yang paling dalam, ruang Maha Kudus, ruang besar. Ruang tengah, ruang suci, dan ruang paling luar disebut pelataran, disebut apa? Halaman luar. Orang Kristen jangan ada di halaman, saudara, tapi kita masuk di dalam ruangan suci dan diproses sama Tuhan, masuk ruang Maha Kudus yang dikatakan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena dalam Wahyu pasal 11 ayat 1, nanti yang di sebelah luar tidak diukur. Orang Kristen di halaman di luar tidak bisa diukur, akan masuk dalam antikris. Kekristenan kita jangan hanya di luar. Bukan menjadi Kristen KTP, tapi Kristen bertobat, hidup menjadi ciptaan yang baru, hidup baru di dalam Kristus, yang hidup di dalam Kristus Yesus. Saya mau baca Wahyu 11 ayat 1 dan 2. Kemudian diberikan kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pungkur rupanya, dengan kata ini sebelah berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, jangan engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak kota suci 42 bulan lamanya, 3,5 tahun mengalami antikris, saudara. Tapi bagi Bapak Ibu, mari kita hidup di dalam bait suci, hidup di dalam Kristus, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga lolos dari masa tribulation dan hidup kita sesuai dengan rencana Tuhan. Rapture, saya berdoa rapture, masuk diangkat, masuk di dalam kerajaan surga. Berikutnya saya mau baca sampai habis. Kemudian ia mengukur dinding bait suci itu 6 hasta lebarnya, dan lebih lebar kamar tambahan yang terdapat di sekeliling bait suci 4 hasta. Di sini kita banyak mendapatkan kata-kata bait suci sesuai dengan firman Tuhan dalam 1 Korintus 3:16, bahwa hidup ini adalah bait suci dan Yesus ini juga bait suci. Jadi ketemu hidup kita ciptaan Tuhan menjadi serupa dengan Yesus, dan kita harus kudus di hadapan Tuhan. Terus berikutnya ayat 6, kamar-kamar tambahan itu ada tingkat-tingkat. Pada satu tingkat terdapat 30 kamar. Pada sekeliling dinding bait suci ada ceruk-ceruk untuk mengokohkan kamar-kamar tambahan itu, sebab kamar-kamar ini tidak digabungkan pada dinding bait suci. Oh, semuanya ada kata-kata bait suci, Bapak Ibu.
dan kamar-kamar tambahan semakin besar dari tingkat pertama sampai tingkat ketiga, selaras dengan bertambah besarnya ceruk-ceruk pada tiap tingkat di sekeliling bait suci itu. Ada tangga menuju ke atas, dan dengan demikian orang dapat naik dari tingkat bawah ke tingkat atas melalui tingkat tengah. Aku melihat bahwa alas bait suci itu lebih tinggi dari sekelilingnya. Dasar kamar-kamar tambahan itu berukuran 1 tongkat penuh, tingginya 6 hasta. Tebal dinding yang sebelah luar kamar tambahan ada 5 hasta. Lebar bagian alas bait suci yang dibiarkan kosong ada 5 hasta di antara alas bangunan itu. Dan bila ada jarak 20 hasta sekeliling bangunan itu. Dan pintu kamar tambahan keluar bagian yang kosong itu, 1 pintu sebelah utara dan 1 pintu sebelah selatan. Dan lebar yang kosong itu ada 5 hasta sekeliling. Bangun yang terdapat di lapangan tertutup yang di sebelah barat lebarnya 17 hasta, sebelah dinding yang mengelilingnya tebal 5 hasta dan panjang 90 hasta. Lalu yang mengukur bait suci itu 100 hasta panjangnya, dan lapangan tertutup bersama bangunan dan dindingnya 100 hasta juga. Begitu juga lebarnya muka bait suci bersama lapangan tertutup adalah sebelah timur 100 hasta. Kemudian mengukur panjang bangunan yang terdapat di lapangan tertutup sebelah barat bersama serambi-rambinya, kedua sebelah 100 hasta, ruang besar, ruang dalam, dan balai luar. Sudah saya terangkan dalam pelajaran tabernakel, kita mengenal ruangan. Ada 3 ruangan. Yang pertama ruang besar, ruang Maha Kudus. Ruangan yang kedua, ruang dalam, itu disebut ruangan suci. Dan balai luar, pelataran atau halaman yang tidak bisa diukur. Tapi kita anak Tuhan, mari kita meningkatkan diri, maka hidup kudus berkenan kepada Tuhan. Ayat 16, ditutupi dengan papan sekeliling ketiga ruang itu ada jendela-jendela yang berbidai dan serambi-serambi di hadapan ambang itu. Seluruh bait suci ditutupi dengan papan mulai dari lantai sampai ke jendela-jendelanya, dan sedang jendela-jendela itu terlindung sampai bagian atas pintu dan ruang dalam dan juga di luar, dan seluruh dinding bagian dalam dan bagian luar terukir gambar-gambar kerup dan pohon-pohon korma, di antara kedua kerup sebatang pohon korma, dan masing-masing kerup itu mempunyai 2 muka. Dari sebelah yang satu muka manusia, dan di sebelah yang lain muka singa yang menghadap ke pohon korma itu. Dan begitulah dibuat seluruh bait suci. Dari lantai sampai ke atas pintu terukir kerup-kerup, dan pohon korma ada pada dinding. Tiang-tiang pintu dari ruang besar ada 4 persegi, dan di depan tempat Maha Kudus ada sesuatu yang kelihatan menyerupai mezbah dari kayu, tingginya 3 hasta, panjang 2 hasta, dan lebarnya 2 hasta. Sudut-sudutnya serta alasnya dan dindingnya dari kayu. Ia berkata kepadaku, inilah meja yang ada di hadapan Tuhan, meja roti, saudara. Ya, mezbah dupa ada di sini, ada meja roti, mezbah dupa. Mezbah dupa membangun kita untuk berdoa, banyak bersekutu dengan Tuhan. Meja roti itu bicara hati, bicara firman Tuhan, supaya hati ini selalu diisi dengan firman Tuhan. Ruang besar mempunyai 2 daun pintu, dan tempat Maha Kudus juga mempunyai 2 daun pintu. Pada pintu ada 2 daun pintu yang dapat berputar, 2 daun pintu pada pintu yang satu, dan 2 pintu yang pada yang lain. Pada pintu itu juga, yakni pintu-pintu yang besar, terukir kerup-kerup dan pohon korma seperti pada dinding-dinding. Di muka balai bait suci, yakni di luar, ada tangga kayu. Ayat 26 yang terakhir. Pada kedua dinding samping dari balai itu ada jendela-jendela yang berbidai dan ukiran pohon-pohon korma. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah baca Yesaya pasal 41 dari ayat 1 sampai 26. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan. Mari kita sudah baca firman Tuhan. Ada ruangan bait suci, ada ruang Maha Kudus, ada ruang suci. Supaya tujuan Tuhan, supaya kita makin hari makin kudus. Jangan ada di sebelah luar. Karena firman Tuhan katakan dalam Wahyu 11, orang Kristen yang di halaman itu masuk di dalam apa? Nanti masuk di dalam masa tribulation, saudara. Masa antikris. Tapi bagi kita yang ada di dalam Kristus, lolos dari penghukuman. Karena tertulis dalam Roma pasal 8 ayat 1 yang pernah saya bacakan sebagai ayat terakhir. Rom 8 ayat 1, orang yang di dalam Kristus Yesus tidak ada penghukuman, saudara. Rom 8 ayat 1, oleh itu mari kita mau senantiasa setia ada di dalam firman Tuhan. Rom 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang ada di dalam berarti dalam rumah Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan, dan hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Sehingga demikian kita masuk di dalam ruang Maha Suci,
berjumpa dengan Tuhan Yesus sebagai bait suci dalam Wahyu pasal 21 ayat 22. Oleh karena itu mari, biar hari ini kita menyongsong kedatangan Tuhan. Kita bangun hidup kita untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, dengan pimpinan Roh Kudus. Hiduplah selaras dengan firman Tuhan. Biar hari ini kita diproses, dibentuk untuk hidup kita serupa dengan Tuhan Yesus kalau kita ada di dalam rumah Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataranmu, haleluya, daripada 1000 hari di tempat lain. Amin, haleluya. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, amin, haleluya, dan menikmati semua kemuliaan-Mu. Kita menikmati kemuliaan Tuhan kalau ada rumah Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum berbaring tidur, mari kita berjaga dan berdoa. Biar kita hari demi hari kita menyongsong kedatangan Tuhan, mau selalu di dalam bait suci-Nya Tuhan, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita, Immanuel. Amin, haleluya.